Shalom, dalam video kali ini kita akan sama-sama menyaksikan penjelasan tentang introduksi Kidung Agung. Kidung Agung adalah sebuah kitab yang menarik karena di dalamnya banyak kosakata yang sensual, yang vulgar. Ini menyebabkan orang-orang Kristen kadang ragu untuk membaca kitab Kidung Agung ataupun hamba-hamba Tuhan terkadang menjadi ragu untuk mengajarkan prinsip-prinsip kebenaran dari dalam kitab ini. Nama Kidung Agung sendiri itu berarti sebagai kidung yang terbaik atau kidung di atas segala kidung. Ini diambil dari pasal 1 ayat 1. Kidung Agung adalah bagian dari Ketuvim di dalam kanon PL berbahasa Ibrani, yaitu bagian secara lebih detail bagian dari Megilot, 5 gulungan kitab yang digunakan dalam hari raya tertentu. Kidung Agung biasanya dibacakan pada hari raya Paskah. Kenapa? Karena bangsa Israel menafsirkan kitab Amsal sebagai sebuah alegoris atau sebagai sebuah analogi bagi kasih Yahweh kepada Israel. Tuh, kisah percintaan di dalamnya dianggap menyatakan kasih Allah kepada umatnya. Kitab Kidung Agung sebenarnya seringkali tidak dimasukkan ke dalam kelompok sastra hikmat. Alasan kitab ini dimasukkan ke dalam sastra hikmat oleh beberapa sarjana PL lebih dikarenakan kitab ini terafiliasi atau terkait dengan sosok Salomo, di mana Salomo kita tahu adalah role model bagi orang berhikmat. Tuh. Kita masuk di dalam latar belakang kitab. Kitab Salomo mempunyai latar belakang peristiwa pada masa pemerintahan Salomo tahun 970 sampai 930. Di sini Salomo dikaitkan dengan sosok raja yang berpoligami. Ironisnya, sekalipun Salomo menasihatkan supaya berhati-hati dengan perempuan asing dalam kitab Amsal, ia sendiri jatuh di dalam mengambil istri dari bangsa asing yang membuatnya jatuh ke dalam penyembahan berhala. Kidung Agung juga terkait dengan Taurat. Ya. Nah, yang perlu kita pahami, Kidung Agung memiliki persoalan penafsiran. Mari kita lihat dengan lebih mendalam. Para sarjana Perjanjian Lama mencoba berargumentasi gimana sih caranya menafsirkan Kidung Agung dengan benar. Kesulitan di dalam menafsirkan Kidung Agung tadi saya sampaikan karena dalamnya banyak kosakata yang sensual, yang vulgar, yang bagi orang-orang tertentu dianggap tabu untuk disampaikan. Misalnya kosakata seperti buah dada itu dianggap tabu untuk disampaikan, tapi kok ada di dalam Kidung Agung. Nah, sarjana PL menyampaikan dengan cara yang beragam. Ada yang berpendapat kitab ini adalah sebuah alegoris. Ini adalah sikap yang dianut oleh tradisi Yahudi dan juga tradisi Kristen. Penafsiran alegoris berusaha untuk mencari makna tersembunyi. Pendekatan ini berpendapat bahwa ada makna tersembunyi yang tidak disadari, yang tidak dipahami oleh si penulis mula-mula. Si penulis mula-mula mungkin saja memaksudkan kisah ini sebagai sebuah kisah percintaan antara Salomo dengan gadis sulam. Lalu di kemudian hari oleh karena Tuhan yang menginspirasi kitab suci, dianggap tersingkapkan nantinya bahwa ini menceritakan tentang entah kasih Allah kepada Israel ataupun kasih Allah kepada gereja. Tuh.
problem dari penafsiran alegoris biasanya adalah dianggap terlalu subjektif. Di sini pada akhirnya orang akan bingung, saya harus ikut yang mana? Saya harus ikut pendekatan alegoris ala Yahudi atau ala Kristen atau yang lainnya. Karena setiap orang bisa menduga-duga makna tersembunyinya secara subjektif. Nah, jadi ini adalah kelemahan dari penafsiran alegoris terhadap Kidung Agung. Lalu, ada opsi lain menyatakan bahwa Kidung Agung berisi ritual penyembahan kepada Dewi Mesir yang kemudian diadaptasi oleh orang-orang Israel. Ini biasa dianggap sebagai penafsiran kultus. Ya, walaupun memang harus diakui bahwa pendekatan ini banyak ditolak sebab tidak ada bukti-bukti yang kuat tentang pengadopsian ritual Dewi Mesir, khususnya Dewi Ishtar. Seperti itu. Ini hanya lebih sebatas hipotesa. Kemudian ada juga penafsiran harfiah, yaitu bahwa memang di dalamnya berisi kisah cinta antara gadis sulam dengan gembala atau Salomo, tergantung kita berpendapat di sini 3 tokoh atau 2 tokoh. Tuh. Problem dari penafsiran ini lebih kepada bagaimana kemudian kita menarik pesan-pesan teologis atau pesan-pesan rohaninya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, biasanya ini dianggap sebagai yang paling aman, yang menggabungkan penafsiran harfiah atau literal dengan prinsip penggenapan. Ya, prinsip ini menyatakan memang Kidung Agung di dalamnya adalah kisah cinta antara gadis sulam dengan gembala ataupun Salomo. Lalu ini tergenapi secara lebih puncak, secara memuncak, secara klimaks di dalam kasih Kristus kepada gereja. Kalau begitu, mana penafsiran yang benar? Memang ini akan sulit untuk dikatakan, tetapi bagi saya pribadi yang paling aman adalah penafsiran tipologis. Karena penafsiran tipologis tetap meyakini ada makna harfiah, berbeda dengan penafsiran alegoris, tetapi penafsiran tipologis tetap terbuka kepada pendekatan yang kristosentris. Kita masuk di dalam penulis dan tahun peristiwa. Nah, biasanya ada 2 pandangan. Ada pandangan tradisional. Pandangan tradisional itu di dalamnya ini menyatakan Kidung Agung berisi kisah antara 2 tokoh, yaitu Salomo dan gadis sulam. Ya, ini dianggap didukung oleh apa yang tertulis di dalamnya, bahwa Salomo menyampaikan dia adalah kekasih yang merindukan pasangannya. Ini juga disokong oleh Salomo yang mempunyai banyak istri di dalam 1 Raja-Raja pasal 4. Ya. Nah, bagi pandangan ini biasanya dianggap Kidung Agung ditulis pada awal pemerintahan Salomo, abad 10 sampai 9 sebelum Masehi. Tetapi belakangan ini ada juga pendapat lain, pendapat non-tradisional. Ya. Kidung Agung tidak selalu diartikan sebuah kidung yang ditulis oleh Salomo. Bisa saja ini adalah kidung bagi Salomo. Ini sebenarnya mirip dengan problem di dalam kitab Mazmur. Tuh. Bentuk dalam bahasa Ibrani tidak selalu membatasi penafsiran puisi ini. Puisi A ditulis oleh B, tetapi bisa puisi A ditulis oleh orang lain yang didedikasikan bagi si B. Nah, di sini dianggap ada 3 tokoh, yaitu gembala, gadis sulam, dan Salomo. Dengan Salomo sebagai tokoh antagonis dan gembala serta gadis sulam sebagai tokoh protagonis. Kalau yang memakai 3 tokoh biasanya berpendapat Kidung Agung ditulis pada periode Kerajaan Utara. Apa yang terdapat di dalamnya berisi satir atau sindiran kepada Salomo. Salomo dianggap sebagai tokoh antagonis karena dia mempunyai nafsu terhadap
perempuan yang salah, seperti itu. Nah, ini juga didukung oleh banyak sekali referensi-referensi Israel Utara, daerah-daerah Israel Utara di dalam Kidung Agung. Misalnya daerah seperti Saron, daerah seperti Tirsa, itu banyak sekali terdapat di dalam Kidung Agung. Dan daerah-daerah itu ternyata adalah daerah yang terdapat di Israel Utara. Nah, bagi yang berpendapat bahwa ini adalah alegori, biasanya menyatakan Kidung Agung ditulis pada masa Persia atau abad ke-6 sampai ke-4 sebelum Masehi. Sekalipun sekarang ada juga teolog PL yang menolak pendapat ini dengan anggapan bisa saja ditulisnya itu pada masa Salomo atau Kerajaan Utara, tetapi kemudian diperbaharui terus-menerus kosakatanya supaya sesuai dengan perkembangan zaman, yaitu pada zaman Persia. Apa sih tujuan penulisan dari Kidung Agung? Kidung Agung dianggap berisi instruksi dan perayaan tentang natur fisik manusia sebagai ciptaan Allah. Laki-laki dan perempuan saling merayakan naturnya sebagai ciptaan Allah. Di sini bagaimana cara menikmati natur fisik kita? Caranya yang disampaikan adalah dengan pernikahan yang monogami dan monoandri, satu istri, satu suami. Inilah yang dianggap sebagai cara yang berkenan di hadapan Allah. Kidung Agung memperlihatkan bahwa keindahan kasih itu bisa terdapat di dalam pernikahan. Karena Kidung Agung membandingkan dua jenis cinta, yaitu cinta yang koersif atau bersifat memaksa dan poligami. Ini yang diperlihatkan oleh Salomo dan putri-putri Yerusalem yang dianggap sebagai gundik-gundik Salomo. Nah, cinta yang seperti ini dianggap sebagai cinta yang mendatangkan murka Allah. Sebagaimana hukuman Allah bagi Salomo dengan mengoyakkan kerajaan Israel menjadi dua bagian. Nah, cinta yang koersif dan poligami dikontraskan dengan cinta yang tunggal, atau di sini cinta yang monogami monoandri, cinta yang tulus, murni, erotis, dan juga setia antara gadis sulam dengan gembala. Nah, maka dari sini sebenarnya para penonton sekalian dapat menebak bahwa saya lebih bercondong kepada tiga tokoh. Tetapi jika penonton tetap berpendapat dua tokoh itu tidak masalah, karena memang Kidung Agung dianggap kitab yang problematik dalam hal ini. Dan mau satu tokoh, mau dua tokoh ataupun tiga tokoh yang kita ambil, setidaknya kita bisa setuju bahwa Kidung Agung mengajarkan pernikahan yang seharusnya monogami dan monoandri. Tema kitab di dalam Kidung Agung hanya ada satu, yaitu kekudusan seks di dalam pernikahan. Di sini Kidung Agung mendorong pembacanya untuk menjaga kekudusan seksual di luar pernikahan. Ini digambarkan dari komitmen gadis sulam untuk hanya mengasihi gembala dan komitmen gembala untuk hanya mengasihi gadis sulam. Dan kedua pasangan ini dikatakan dalam kitab Kidung Agung bersukacita atas pasangannya masing-masing. Nah, dengan perilaku seks yang demikian, maka sebenarnya ada dimensi religius dari kasih laki-laki dan perempuan, yaitu kalau laki-laki dan perempuan menjaga kekudusan seksual, ini dianggap sebagai sebuah tindakan iman kepada Yahweh. Hanya memang yang menjadi perdebatannya adalah bagaimana cara pasangan saling menjaga kekudusannya. Seperti itu. Berikut ini adalah garis besar Kidung Agung. Jadi memang Kidung Agung mengajarkan kekudusan seksual. Namun, seperti apa itu menjaga kekudusan seksual? Bagaimana dengan perempuan-perempuan yang sudah terlanjur tidak lagi perawan, tetapi ingin
punya komitmen untuk menikah dengan benar, punya komitmen untuk memulai hidup baru dengan kudus. Untuk misalnya juga bagaimana lalu dengan misalnya perceraian yang tidak mungkin terhindarkan. Nah, ini menjadi persoalan aplikatif yang harus diselesaikan di dalam kita menafsirkan Kidung Agung secara khusus dan juga Alkitab secara umum. Baik, dengan demikian berakhirlah video penjelasan tentang Kidung Agung. Tuhan Yesus memberkati.